Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfitria dengan NIM 1914-230 dari kelas Perbankan Syariah semester 6A. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang kedua yang berjudul Perkaitan Arbitrase dengan mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG yang A, para pihak dalam perjanjian arbitrase. Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase atau arbitration clause atau arbitrase agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa. Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang terjadi seringkali terkait mengenai cara melaksanakan husul-husul perjanjian, apa isi perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengendalian, dan arbitrase. Berbicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad. Bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi. Nah, yang B, sifat perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase, baik yang berupa kusula arbitrase atau arbitrase clause, merupakan akta kompromi, merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Sifat keterpisahan perjanjian arbitrase dari perjanjian atau kontrak komersialnya ditegaskan dalam pasal 10 huruf H UU AAVS yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan antara lain berakhir atau batalnya perjanjian pokok sebelum berlakunya UU AAVS. Perjanjian arbitrase pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat asesoir. Terdapat perjanjian pokoknya. Sebagai sebuah yang perjanjian, maka terdapat perjanjian arbitrase yang berlaku prinsip-prinsip dan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Selain sifat keterpisahan dari klausula arbitrase dengan perjanjian di mana klausula arbitrase tersebut tercantum, perjanjian arbitrase juga memiliki sifat-sifat bagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU AAVS, yaitu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan yang pertama meninggal salah satu pihak, yang kedua bangkrutnya salah satu, yang ketiga novasi, dan yang keempat insolvensi salah satu pihak. Nah, yang C, bentuk perjanjian arbitrase. Dalam pasal 7-11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun dalam konversi internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrase, yaitu yang A, Pactum de compromitendo atau Agreement to Submit Future Dispute to Arbitration, atau lazim dinamakan klausula arbitrase atau arbitration clause, sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak utama atau principal agreement. Para pihak bentuk yang pertama yaitu klausula arbitrase atau arbitrase clause berkenaan dengan sengketa yang baru akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu, rumusan klausula arbitrase tidak selalu dapat dibuat secara perinci, karena belum dapat diketahui sengketa apa yang kelak akan terjadi dan belum diketahui pula bagaimana para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara paling baik. Bentuk ini disebut dengan Pactum de compromitendo. Nah, yang B, akte kompromis atau agreement to submit
Existing Dispute to Arbitration, atau secara singkat disebut Submission Agreement. Bentuk yang kedua yaitu Submission Agreement berkenaan dengan sengketa yang telah terjadi, sehingga rumusan substansi agreement tersebut dapat disusun secara pasti dan perinci sesuai dengan keadaan sengketa. Sekaligus pula dapat dirancang bagaimana lembaga arbitrase akan menyelesaikan sengketa tersebut. Bentuk kedua ini dinamakan akta kompromis. D. Isi perjanjian arbitrase. Isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang A. Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang B. Ruang lingkup arbitrase. Yang C. Bentuk arbitrase atau ad hoc atau institusional. Yang D. Aturan prosedur yang berlaku. Yang E. Tempat dan bahasa yang digunakan. Yang F. Pilihan hukum substantif atau material yang berlaku. Dan yang G. Stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat dengan dimuat dalam perjanjian atau pokok ke pengadilan negeri. Demikian juga, kiranya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dihendaki. Nah, cukup sekian materi yang kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.